itu tantangan offline, biaya transportasi dan waktu tempuh mengurangi efisiensi. Jadi mungkin kalau yang rumahnya jauh untuk ke kampus itu membutuhkan transportasi yang untuk waktu tempuh juga. Kemudian solusinya bisa kita memanfaatkan kendaraan umum atau kendaraan kampus. Kemudian kita juga bisa mengatur jadwal untuk lebih efektif lagi. Kemudian tantangan di pembelajaran online itu interaksi dan risiko distraksinya itu tinggi, kayak gangguannya itu banyak banget. Jadi kita bisa pakai breakout rooms di Zoom untuk diskusi yang intensif antara mahasiswa ke mahasiswa atau mahasiswa ke dosen yang lebih private lagi. Kemudian untuk tantangan metode hybrid, yaitu konsistensi dengan dua mode. Kayak kita harus menyesuaikan materi apa saja sih yang bisa disampaikan secara offline maupun secara online. Jadi kita harus menstandarisasi dulu penilaian dan materinya. Seperti itu. Kemudian kita akan menonton sebuah video apa aja sih kata mahasiswa terkait kuliah online ataupun offline, kayak pendapat mereka gitu. Mungkin kita bisa lihat di layar aja jawabannya, kuliah offline ataupun online. Nah, ada beberapa orang juga yang lebih suka online karena mungkin jaraknya terlalu jauh atau kelasnya itu terlalu pagi ya, jadi kita harus bersiap-siap juga terlalu pagi, harus pagi. Namun ada juga mahasiswa yang memilih offline karena lebih efektif atau lebih fokus terhadap materinya. Karena lebih dijelasin langsung dengan dosen, kita juga bisa tanya secara langsung. Nah, ada juga yang bilang kalau perkuliahan offline itu sangat menguntungkan karena kita dapat uang jajan seperti itu, teman-teman. Karena kalau online kan kita di rumah ya, kita tidak dapat uang jajan. Seperti itu. Oke. Lanjut saja. Jadi mana sih yang lebih efektif dari kuliah offline ataupun online? Nah, kuliah online maupun offline sendiri itu punya tingkat keefektifan yang berbeda-beda ya. Itu tuh tergantung sama mahasiswanya sendiri. Mahasiswanya tuh punya bidang belajar seperti apa, punya kedisiplinan seperti apa, juga kemampuan adaptasi dengan metode belajar yang ada. Kemudian gimana sih kita biar efektif kuliahnya walaupun offline maupun online? Nah, yang pertama itu kita harus susun jadwal dan disiplin waktu. Kita harus tingkatkan kesadaran diri sendiri kalau kuliah itu penting, dan susun jadwal sesuai apa sih jadwalnya hari ini apa saja, biar kita tidak tertabrak-tabrak. Kemudian yang kedua ada memahami gaya belajar pribadi. Bagaimana sih gaya belajarnya biar kita juga bisa menyesuaikan dan bisa lebih paham dengan materinya. Kemudian yang ketiga ada mencatat poin penting dan materi yang disampaikan oleh dosen. Nah, misal dosen mengatakan materi-materi yang cukup penting dan kemungkinan keluar di ujian, jadi kita harus catat dulu. Oke. Review materi dengan konsisten. Nah, review materi ini kayak dari hasil yang dicatat tadi kita bisa review setelah hari-hari setelahnya untuk persiapan ujian di tengah semester ataupun ujian akhir semester. Jadi kita tidak belajar sistem cemalang ya, jadi kita harus review materi dengan konsisten. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting adalah fokus. Kita harus meningkatkan kesadaran diri kalau kita tuh harus fokus dalam mengikuti pembelajaran dalam